Ya, saya menghadiri panggilan dari pihak KPK sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Temuannya apa, Gus? Tadi yang disampaikan. Gus, Kawan-kawan yang saya hormati, tolong ditanyakan ke penyidik. Saya mohon izin lewat, ya. Confirm KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Kuota tambahan 20.000 dari Arab Saudi yang harusnya dibagikan ke 92% ke kuota haji reguler justru dialokasikan setengahnya ke haji khusus dengan tambahan fulus. Alhasil masa tunggu haji reguler makin lama. Apa nggak zalim? Bolak-balik diperiksa KPK, siapa bilang Gus Yakut kebal hukum? Diperiksa pertama kali pada 7 Agustus 2025, Gus Yakut kemudian ditetapkan tersangka pada 8 Januari 2026. Menteri Agama dari tahun 2020 hingga 2024 tersebut memutuskan pembagian kuota haji melalui SK Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. KPK menemukan indikasi kickback atau aliran uang kembali ke Gus Yakut dari proses penyimpangan pembagian kuota haji. Selain Gus Yakut, ada satu tersangka lain, Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, yang turut serta dalam proses pembagian kuota haji yang melanggar aturan tersebut. Gus Alex juga diduga terlibat dalam aliran kickback yang sama. KPK menduga ada aliran uang setoran dari Biro Travel 2.600 sampai 7.000 dolar Amerika Serikat per kursi haji khusus. Uang tersebut diduga mengalir dari agen travel melalui asosiasi sebelum diserahkan secara bertahap kepada oknum pejabat di Kementerian Agama. KPK juga masih menyelidiki keterlibatan pihak-pihak lain dengan memeriksa sejumlah saksi seperti Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Aizuddin Abdurrahman dan Wakil Khatib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta Muzaki Kolis. Mas Budi, terakhir ada 3 orang yang dicegah, tapi 2 orang yang jadi tersangka. Yang dari pihak swasta atau yang pemberi suapnya bagaimana, Mas Budi? Dalam penyidikan perkara ini, KPK selain memeriksa pihak-pihak di Kementerian Agama berkaitan dengan proses dan mekanisme pengambilan diskresi 50-50 untuk membagi kuota haji itu yang ternyata bertentangan dengan Undang-Undang 8 2019 terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, yang juga tentunya bertentangan dengan asal muasal mengapa pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah Arab Saudi, di mana latar belakang penambahan kuota ini kan untuk memangkas panjangnya antrean begitu ya, tapi kemudian dilakukan diskresi 50%. Nah, kemudian dalam proses diskresi ini KPK tidak hanya mendalami dari sisi Kementerian Agama. KPK kemudian masih terus mendalami apakah proses diskresi ini ada juga inisiatif dan motif dari bawah, dari pihak-pihak asosiasi ataupun PIHK. Ya, mengapa kita menduga itu? Karena dari diskresi yang dilakukan, maka kemudian yang terdampak untuk kemudian mengelola kuota haji yang bertambah secara signifikan itu adalah di lajurnya Biro Travel. Yang kemudian ini informasinya menjadi klop ketika ada dugaan aliran uang dari para Biro Travel ke Kementerian Agama. Nah, itu semuanya kita
sisir satu-satu. Mas Budi, terkait dengan penerapan pasal TPPU kan belum diterapkan ya kepada dua tersangka ini. Apakah akan segera diterapkan pasal TPPU? Ya. Saat ini kita masih fokus di pasal pokoknya ya, predikat krimnya pasal 2 pasal 3 ya, dugaan kerugian keuangan negara. Dan ini kawan-kawan dari BPK sebagai auditor negara juga sudah firm, sudah yakin bahwa memang betul ada kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehingga ini sedang masih proses hitung, kita tunggu hasil final kalkulasinya. Tapi sekitar 1,3 triliun? Ya masih kita tunggu hasilnya. Ya tentu kalau kita bicara perkara kuota haji ini, Mbak Zilvia, dampaknya tidak hanya soal kerugian keuangan negara, tapi juga kerugian sosial yang berdampak pada masyarakat banyak, khususnya para calon jemaah haji. Banyak yang sudah menunggu 30-40 tahun, Mbak Zilvia, yang punya harapan besar ketika ada kuota tambahan itu, sudah bersiap berangkat, tapi kemudian disalib lagi. Gitu. Nah, itu dia. Oke, terakhir Mas Budi, soal orang-orang yang diperiksa di KPK, ada orang-orang NU juga yang ikut dipanggil dalam kasus ini. Apa sebetulnya relevansi mereka dengan kasus ini? Ya, terkait dengan pemeriksaan saksi, tentu penyidik membutuhkan pengetahuannya berkaitan dengan konstruksi perkara ini, mulai dari diskresinya, distribusi dari kuota itu, kemudian bagaimana jual belinya, dan juga soal aliran uang. Nah ini seperti apa ya, itu mengapa kemudian KPK memanggil orang-orang ini untuk menjelaskan kepada penyidik, sehingga kita menjadi terang konstruksi perkaranya dan juga peran dari setiap pihak. Jadi aliran uang itu diduga sudah mengalir kemana-mana ya, Mas? Ya, ini masih terus kita telusuri aliran uang itu. Oke, kalau begitu. Mas Budi, terima kasih. Terima kasih. Bukan hanya melalui asosiasi travel haji, aliran uang jual beli kuota haji juga diserahkan langsung ke oknum Kementerian Agama dan ke Circle Gus Yakut. Namun, hingga kini Gus Yakut belum ditahan. Di kantor Kemenak inilah KPK mengumpulkan bukti-bukti hasil korupsi kuota haji yang digeledah dari berbagai lokasi. Korupsi kuota haji berdampak bagi 8.400 jemaah haji yang gagal berangkat. Antrian haji makin panjang dan potensi kerugian negara sedikitnya 1 triliun rupiah. Ironis, perjalanan suci tercoreng oleh oknum Kemenak dan Biro Travel yang tergiur fulus jamaah yang ingin cepat berangkat haji. Inilah kontroversi selengkapnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, 4 narasumber sudah hadir di studio Metro TV hari ini. Di sebelah kanan saya adalah pengacara Yakut Kolil Komas, Melisa Anggraini. Mbak Melisa, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siraj. Mas Mustolih, selamat malam. Selamat. Ada juga Wassalamualaikum dan juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Baik, Mbak Melisa, saya langsung ya. Ketika KPK mengatakan mereka punya bukti tebal keterlibatan Gus Yakut dalam kasus korupsi kuota haji, Anda punya bukti yang lebih tebal lagi bahwa Gus Yakut tidak bersalah? Ya, kalau dilihat dari perbuatan hukum tentu bukan tebal tipisnya berkas ya, tapi seberapa relevan bukti yang dimiliki oleh KPK untuk menanggapi atau membantah tudingan-tudingan kepada Gus Yakut di dalam proses hukum ini. Terlebih kemarin beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu kami sudah menyiapkan berbagai bukti-bukti, terutama terkait ketika KPK menyatakan ada perbuatan melawan hukum, di mana kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut terkait dengan menetapkan kuota tambahan 50-50 itu melanggar hukum. Nah, sementara faktanya ada di dalam Undang-Undang Haji, ditentukan di dalam pasal 9 bahwa ketika ada kuota tambahan maka ditetapkan
oleh menteri itu merupakan. Nah, kemudian saya ingat juga apa yang disampaikan Bang Boyamin bahwa di dalam ayat 2-nya harus ditentukan dalam peraturan menteri. Nah, mohon maaf Bang Boyamin mungkin belum terlalu jauh bacanya. Karena di dalam peraturan Menteri Agama itu juga sudah ada mengatur tentang kebijakan atribusi nomor 19 tahun 2021 bukan? Ada PMA nomor 13 tahun 2021. Pasal 28 tidak, pasal 28 Bang Boyamin. Ketika ada kuota tambahan maka ditentukan oleh kebijakan menteri. Kemudian ada lagi kebijakan di bawahnya setelah PMA tadi. PMA 13 tahun 2021 kemudian baru dibuatkan KMA nomor 130. Nah, perlu juga diketahui bahwa 130 SK bukan PMA. PMA nomor 13 tahun 2021 Bang Boyamin. Tapi 130 tadi ngomongnya PMA. Kan tadi saya bilang ada turunannya loh Bang Boyamin. Pemirsa jangan bingung dengan istilah ya. PMA peraturan Menteri Agama. Karena berbeda-beda nih. SK surat keputusan menteri. Perlu disimak dulu. Jadi ada peraturan Menteri Agama tadi. Nanti saya kasih waktu Mas Boyamin untuk membantah. Mbak Melisa selesaikan dulu biar utuh nih. Di dalam Undang-Undang pasal 9 ada, kemudian ditentukan melalui peraturan menteri. Nah, kemudian di dalam peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 pasal 28 disebutkan juga bahwa ketika ada kuota tambahan maka ditentukan oleh menteri. Nah, aturan di bawahnya. Jangan dibaca ayat 1 doang, ayat 2, 3, 4-nya dibaca dong. Iya benar. Dan ayat itu 4, kan bisa pengisian kuota dimaknai. haji tambahan diperuntukkan untuk A. Jamaah haji reguler berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya. Betul. B. Jamaah haji reguler lanjut usia dan pendampingnya. Mana ada haji khusus? Itu kan karena di dalam tema Bang, gitu loh. gini loh, mengartikan itu gitu jangan seputus-seputus gitu ya. Jadi terputus, ada dua 1, 2, PMA, 3, 4 ada dua PMA yang mengatur hal ini. Ini kan jadi debat kusir Bang, nggak elegan juga. Ini kok ini peraturan Mahkamah. Ya makanya saya jelaskan ada dua. Mbak Melisa ada dua PMA peraturan Menteri Agama. Jadi PMA nomor 13 itu memang tentang kuota tentang haji reguler ya. Itu ditentukan di dalam PMA nomor 13 tahun 2021. Ketika ada kuota tambahan, maka di situ ditentukan oleh menteri. Nah, PMA tentang haji khusus itu ada PMA tersendiri, Bang. Namanya PMA nomor 6 tahun 2021. Iya, tapi gitu. Nah, kemudian mungkin saya jelaskan dulu. Setelah PMA itu dibuatkan, maka basicnya ada di mana? Ada di dalam KMA nomor 130. Nah, di dalam KMA ini ada konsideran terkait dengan KMA ini berdasarkan kepada MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan Saudi pada tanggal 8 Januari. Nah, di dalam MOU itu, mungkin Bang Boyamin juga belum baca, di dalam MOU itu dituangkan secara jelas tentang skema 50-50 ini. Nah, bukti-bukti itu tentu sudah kita Terakhir dari KMA, keputusan Menteri Agama yang diperkuat dengan adanya MOU. Iya, betul. MOU ini antara pemerintah Saudi dengan Indonesia. Iya, betul. Oke, Mas Boyamin, giliran Anda. Itu versi Mbak Melisa. Asbabun nuzulnya. Biar tidak terlalu teknis ya, supaya pemirsa mengerti intinya apa yang ingin Anda bantah. Asbabun nuzulnya, MOU tadi bagaimana? Itu harus dijelaskan dong. Asal muasalnya? Iya, kan gitu. Apakah itu permintaan pemerintah Arab Saudi ataukah orang-orang Kementerian Agama terus kemudian tanya, bolehkah ini saya bagi 50-50? Gitu loh. Kan gitu. Itu kan orang sana terserah urusanmu. Tapi kan undang-undang hajinya mengatakan apa? Peraturan Menteri Agamanya apa? Terus SK-nya juga ngomong apa? Surat keputusan gitu loh. Itu kan yang membagi kemudian 50-50 itu kan surat keputusan. Saya ngomong berkali-kali. Itu harusnya peraturan Menteri Agama yang harus dibawa ke Menteri Hukum HAM karena peraturan. Tapi ada peraturan Menteri Agamanya Bang Boyamin. Peraturannya juga begini, yang itu pengisian kuota haji tambahan diperuntukkan bagi dari ayat 1 kan begitu kalimatnya. Peraturan Menteri Agama nomor 13 itu ketika ada kuota tambahan ditentukan oleh Menteri Agama. Lah iya, peraturan kan? Iya, jadi peraturan itu berbunyi ketika ada kuota tambahan. Peraturan kan yang maka ditentukan. Gimana Pak Sep? Nah, kemudian turunannya banyak-banyak sih. Kan ada undang-undang sebagai yang atas. Kemudian di bawahnya PMA. Itu nah, setelah PMA itu ada KMA-nya. Iya, tapi kan undang-undangnya mengatakan haji khusus berapa? 8%. Iya, tetapi kan gitu. Nah, mungkin harus dilihat begini. Karena nomor 2 gini. Kalau kuota haji tambahan udah bolehlah ini dibagi 50. Tapi bagi siapa? Orang yang antrian haji plus itu udah antrian 7 tahun. Ini ada suratnya, ada suratnya. Masalahnya gitu loh. Jadi ada suratnya. Kita kan base data. Kita base data fakta. Kan gitu. Nah, ini ada surat. Aku aja ditawarin, Mbak, ya, pada saat tahun 2024 itu
ditawari, Mas mau kan saya sudah antri Haji Plus ini, antriannya 7 tahun, kalau mau berangkat silahkan nambah 5.000, gitu loh. Terus kemudian saya tidak berangkat lah karena itu antrian. Kedua, saya baru aja haji tahun 2023. Mbak Melisa itu jadi pendamping haji kan tahun 2024 sektor 7 kan? Nah, jadi dalam surat yang disampaikan kan alasannya di sana tidak akan nampung. Ada nggak pemerintah Arab bahwa tidak akan nampung tambah 20.000? Nggak ada. Baik. Bahwa kalau di sana intinya itu semua orang nggak bisa masuk tenda 2023, saya memang tidur di mana? Oke, baik, intinya Gitu loh. intinya yang kita permasalahkan Jadi ini kan tahu itu landasan apa yang terjadi di hukum Mina. pembagian Iya, kuota haji sangat itu apa? terbatas. Iya, nggak usah oke. dijadikan alasan gitu Terakhir, loh. sebentar. Terakhir berarti Mbak Melisa berpegang pada peraturan menterian. Betul, dan itu inline. MOU yang dibuat antara Indonesia dengan Saudi itu inline. Selain ada landasan hukumnya, kita juga ada pertimbangan teknis yang dilakukan. Ada simulasi, penghitungan. Di Mina itu luasannya 213.000 meter persegi. Kemudian dikurangi dengan evakuasi, lorong evakuasi 20%. Sisanya untuk di Mina itu hanya tinggal 170.000. Ketika 10.000 kuota tambahan itu dimasukkan ke dalam Mina yang tidak pernah bertambah itu, yang bersisa space per orang tinggal 0,8 meter. Tidak ada Itu yang kita tidak siap. mengatakan tidak sanggup menerima 20.000 itu. Dan niatnya 2023 antrian haji yang 30 tahun berarti untuk reguler. Tahun 2023 hanya 8.000 kuota tambahan ya, yang di Mina itu tidak sampai 10.000 seperti saat ini, ada 800 orang yang tinggal di Mina, ada kredit yang luar biasa. Bahkan tahun 2025 yang tidak ada kuota tambahan itu kredit luar biasa. Jadi jangan didenial kondisi kepadatan di Mina. Itu kan sebentar ya. Semua masuk. Kita akan berbicara di dua dimensi. Uyghur dari Mongolia Mas itu Boyamin, di jalanan. Sebentar, kita akan berbicara di dua dimensi ya. Pertama adalah landasan hukumnya, yang kedua adalah soal teknisnya, apakah kita siap atau tidak. Sekarang hukum dulu. Kang Asep di sini coba berikan kejelasan kepada kami. Sebetulnya dasar hukum yang bisa digunakan untuk membagi kuota haji, mau itu 50-50 atau 92-8, itu apa patokannya? Setelah jeda ya Kang Asep, pemirsa kontroversikan kembali sesaat lagi. Oke, Kang Asep. Jadi dasar hukum yang harus menjadi pegangan dalam membagi kuota haji tambahan ini apa? Ya, satu-satunya undang-undang yang menentukan angka mungkin undang-undang haji. 98 sama 2 ya, punya Bu Melisa ya. Nah, 92 sama 8. ya, 92 sama 8 itu hanya jelas tertulis ya. Tekstual, limitatif. Artinya jelas batasannya. Kenapa harus 92 dan 8? 92 untuk kuota haji reguler, 8 aja. Karena kalau yang 92 itu kan kebanyakan orang-orang seperti saya, orang-orang yang tidak mampu mengumpulkan uang, jualan apa. Kalau yang 8 itu kan haji khusus. Kalau haji khusus itu kan kebanyakan bukan orang halus ya, pasti banyak pulusnya gitu kan, supaya mulus gitu kan. Nah, kalau sekarang kan konteksnya kuota tambahan, masih berlaku nggak? Nah, undang-undang udah jelas, 92 sama 8 itu jelas ya pembagiannya. Kan di ayat 1, 2, 3, 4 nya jelas. Kapan harus berubah ke yang lain-lain gitu kan? Tidak sembarangan. Haknya reguler loh, 98 tadi antrian gitu kan. Nah, yang jadi masalah bagi saya gini. Tadi 92 8, jadi 50-50. Kenapa nggak 40, 60, kenapa nggak 30, 70? Dari 2 naiknya ke 50 gede. Apa katakanlah itu kebijakan PMA apa bagian. Cuman kan menarik bagi saya. Ya kenapa naiknya 50 gitu dari 8 ke 50? Tadi kan bukan makhluk halus kan? Ya, saya harus berani mengatakan pasti itu ada yang hangus supaya mulus. Tapi argumentasi dari Mbak Melisa bahwa sudah ada dari SK, kemudian PMA. Ya gini, kan Mbak Melisa maupun Pak Jamin udah pada pinter nih, guru saya dua-duanya. Kan undang-undang itu kan jelas menentukan tadi tekstual 92 sama 8. Ya udah itu udah pasti hitungannya. Saya masuk fakultas hukum itu kan goblok matematik gitu kan. Kalau 928 sekarang berubah 50-50, berarti itu aljabar matematiknya gimana? Kan pertanyaan saya kenapa nggak 40-60, kenapa nggak 7-30? Itu sudah dikunci. Katakanlah kebijakan. Bolehkah peraturan di bawah kebijakan-kebijakan itu? Kan bukan injak sana injak sini, apalagi ya yang lain-lain. Yang nggak boleh nyimpang dari situ dong. Jadi harusnya. maksudnya pertimbangannya apa gitu? Makanya pertimbangannya apa? Tadi jangan karena itu khusus, dapat mulus, hangus, mulus. Nah, jangan itu pasti ada sesuatu gitu. Berarti sekarang kita bicara pertimbangan nih. Ya, pertimbangannya apa kenapa, Mbak Melisa gitu, sampai jadi, angkanya keluar 50-50? Ini bukan lagi soal hanya hukum ya, tapi ada pertimbangan teknis mungkin? Pasti. Selain landasan hukum yang tadi diyakini, karena tanggal
pada tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 sebelum penyelenggaraan haji 2023 yang ketika itu kita mendapat kuota tambahan 8.000. Seluruh pemahaman dari anggota dewan kita bisa lihat di notulensi rapat tanggal 22 Mei itu, ketika kuota tambahan kita dapat 8.000, semuanya mendorong untuk haji khusus, gunakan kebijakan menteri, mendorong ke haji khusus. Bahkan di tahun itu pun dinyatakan oleh baik Bapak Yandri Susanto, Bapak Marwanda Sopang, Anggota DPR. Mereka dukung khusus, kenapa harus dukung khusus gitu? Nah, itu pendapat atau putusan? Bukan, ini kan saya sampaikan notulensi rapat. Bahkan orang-orang di legislasi yang ikut membuat undang-undang itu mengilhami bahwa keputusan untuk mengambil kebijakan terkait dengan kuota tambahan itu adalah kebijakan menteri. Nah, kita bisa lihat notulensinya terbuka untuk umum. Ya mungkin Pak DPR itu supaya mereka ikut rombongan seperti haji khusus selain ada landasan hukum tadi, kita juga punya pertimbangan teknis. Ya punya catering, punya juga travel biro. Kan bisa dilihat bahwa tidak pernah ada penerapan kuota pokok dengan kuota tambahan itu berbeda. Kuota tambahan itu hadirnya jauh di ujung. MOU itu saja udah 8 Januari, praktis 3 bulan sebelum keberangkatan. Kita lihat presiden ke belakang, pernah nggak jamaah haji reguler diberangkatkan melebihi 8.000 atau 10.000 paling tinggi? Nggak pernah ada presiden melebihi itu. Bahkan tahun 2023 pun yang 8.000 kuota itu masif luar biasa, crowded luar biasa dan banyak insiden. Nah, sehingga penyelenggaraan haji 2024 tentu berkaca kepada penyelenggaraan haji 2023. Nah, dengan waktu terbatas, hitungan luasan Mina. Kenapa 50 gitu? Iya, karena ada. Jadi gini, Kang Asep, jadi memang sudah dibuatkan berbagai simulasi. Ketika simulasi di Saudi ada berbagai simulasi 50-50, 70-30 itu sudah dilakukan simulasi. Tetapi maksimal dari kredit jamaah ketika dimasukkan 10.000 itu sudah paling maksimal. Ya, dalam hitungan kredit 0,7 itu sudah berbahaya. Nah, tadi Bang Boyamin sampaikan sudah begitu padatnya di Mina itu. Kemudian pada saat itu pun Komisi 8 komplainnya apa? Kasur kayak anak TK, kredit luar biasa, desak-desakan dengan cuaca ekstrim. Apa bagi Arab Saudi mah yang penting 20.000 kita diatur dalam negeri kan 92 itu kan. Di sana mau berapa pun nggak ada urusan kan. Iya, tapi kan pada presiden yang pernah ada, bahkan ketika kuota tambahan kita bisa tidak ambil. Ketika itu sudah tidak memungkinkan, ketika kapasitas sudah terbatas, itu memang kewenangan atribusi menteri. Nah, sekarang begini, ketika tadi Mbak Melisa atribusi menteri kenapa 50? Karena atribusi menteri, karena ada hitungan. Ya tadi kan atribusi kenapa Pak Yakut ini 50? Alasannya iya, anggota dewan 70 gitu loh maksudnya. Karena tadi saya berbagai simulasi. Karena tadi sudah ada berbagai simulasi. Saya pikir itu nanti kita akan bawa ke pembuktian ya. Karena simulasi-simulasi itu sudah dilakukan dengan berbagai hitungan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu baru satu hal di Mina. Ada 2 hektar lahan yang hilang yang dipakai untuk perbaikan di Musdalifah. Lalu kemudian ada embarkasi di Indonesia yang tidak bisa menampung semua jamaah, pesawat dan lain sebagainya. Karena waktu mepet, sementara jamaah sebegitu banyaknya. Nah, kemudian itu disampaikan kepada Saudi dan disepakati bersama yang namanya MOU itu Fakta Sunt Servanda. Ya berlaku kepada kedua belah pihak. Baik. Gitu. MOU dan perjanjian beda nggak Pak? Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tapi kan yang kami undang-undang beda. Nah, sehingga menjadi perjanjian MOU jadi fakta putus kalau bersama kan belum. Kalau diakui oleh para pihak bahwa MOU itu adalah kesepakatan bersama, karena di dalam unsur-unsur pasal MOU itu. Sejak kapan MOU jadi fakta Sunt Servanda? Iya, karena perjanjian itu. Jadi saya jelaskan yang jadi fakta Sunt Servanda. Apapun namanya, sepanjang para pihak menyepakati itu dan di dalam unsur-unsur perjanjian tadi kenapa harus 50? Perjanjian antar negara itu bagaimana salahnya masuk ke wilayah pembuktian gitu. Karena di dalam unsur pasal perjanjian itu dinyatakan bahwa itu menjadi undang-undang bagi para pihak kesepakatan. Tidak sah antar negara kok. Kan Bang Boyamin, Mbak Melisa sudah berusaha menjelaskan, Mas Boyamin dan Kang Asep punya argumennya sendiri. Karena Bang Boyamin sekarang ke Mas MOU-nya. Mas Soli ya. Saya tahun 2023 minta MOU udah dikasihkan. Iya, Bang Boyamin sudah baca belum? Silakan MOU itu baru dibuktikan aja untuk ini. Iya, Bang Boyamin sudah baca belum MOU-nya? Lah saya minta MOU keseluruhan seperti apa, bagaimana tentang pelayanan, bagaimana segala macam ini kan dibuka urusannya artinya aja. Bang Boyamin belum baca bahwa
memang terkait tidak dengan dikasih kok. 50-50 itu dimuat di dalam MOU. MOU perjanjian antar Bisa negara kita- itu jelas harus disetujui DPR segala macam. Ini kan hanya omong-omong dituangkan Nah, dalam bahkan di dalam tulisan. tanda tangan MOU itu dihadiri oleh DPR gitu. Maksud Dihadiri tujuannya oleh DPR pada saat tanda tangan. Iya. Saya perkara kan nanti DPR boleh, ada, saya ada itu juga. melanggar Oke. undang-undang Ada. Dihadiri ya? Itu Saya laporkan, dihadiri. kalau terpilih saya laporkan MKD itu. Oke, baik. Itu dihadiri oleh anggota DPR. Ada kok di dalam Silakan berita. dibawa ya nanti ya. Sekarang Pak Mustoli berbicara terlebih dahulu karena ada argumen yang berbeda lagi dari Ya. Pak Mustoli yang mengatakan bahwa sebetulnya Menak Yakut ketika itu tidak melanggar aturan pembagian kuota haji tambahan. Anda dengan tegas mengatakan itu sejak 2024. Kenapa Anda bilang begitu? Iya, saya sampai hari ini masih berpegang pada pendapat saya. Belum ada qaul jadid. Nah, artinya begini, bahwa atribusi kewenangan itu kan jelas tertuang di pasal 9. Jadi kalau kita melihat konstruksi daripada penyelenggaraan ibadah haji itu kuota itu sebetulnya dari tahun ke tahun itu sebenarnya berbeda-beda. Angka 221.000 itu sesungguhnya itu dari 2019 ke sini. Kecuali tahun 2022 itu 100.050. Nah, oleh karena itu kemudian pasal 9 ini menurut saya menjadi way out ketika terjadi situasi-situasi seperti penambahan kuota tadi. Nah, tapi tadi saya agak agak tidak sependapat dengan Kang Asep terkait dengan angka 92 itu sudah pasti. Angka 92 itu kalau kita baca bolak-balik sampai 2 kali kiamat tidak akan ketemu. Jadi kesimpulan daripada angka 92 itu diambil karena konsekuensi daripada pasal 64 ayat 2. 8%. Nah, 8% itu kan kunci untuk kuota Khusus. yang sifatnya haji khusus dan kuota yang normal dalam hal kuota dasar. Nah, maka kemudian ketika kemudian tadi Kang Asep bilang ada hal menyangkut terkait dengan angka 90, tidak ada angka 92. Kang. Yang ada itu adalah karena sudah diambil 8% sehingga asumsinya kemudian muncul 92%. Logika kita 100 juga nggak Sesungguhnya pas 92. begini, ada banyak saya sebagai Komnas Haji yang kemudian menggeluti dan kemudian mengadvokasi isu-isu haji dan umroh belasan tahun begitu ya. Tentu dengan adanya langkah KPK melakukan tindakan penegakan hukum terhadap ini sangat setuju. Dan bukti kecintaan kita kepada KPK itu kan dengan cara apa? Tidak kemudian serta-merta yang disampaikan KPK itu kita telan mentah-mentah, kita filter. Contoh misalnya terkait dengan kerugian negara nih, yang menjadi konstruksi undang-undang tipikor yang diterapkan oleh KPK kepada Gus Yakut dan Gus Alex gitu ya. Kerugian sosial. Itu juga kita bisa challenge itu, yang kemudian misalnya begini. Kalau misalnya KPK menggunakan kalau yang disangkakan itu adalah menyangkut kerugian negara terkait dengan basisnya adalah APBN, APBD, PNBP atau kemudian yang terkait dengan BUMN, itu clear, no debat di sini, no issue. Sekarang gini, katakanlah di undang-undang tadi tidak ditentukan lah ya, misalnya ditafsirkannya 92 bukan 8. Nah, tapi persoalannya kenapa reguler sama khusus sama 50-50 gitu. Iya, itu tadi saya sampaikan ada perhitungan-perhitungan itu. Ya, karena kalau lebih kepentingannya reguler lebih diutamakan dari kelompok khusus ini kan. Iya, tapi kan betul. aneh gitu kan, kenapa sama statusnya aneh, padahal ya? reguler sama khusus itu dua hal yang berbeda. Itu Kan tadi sama sebenarnya harusnya kan minimal 60, tidak aneh. 40, Tidak anehnya 55, kenapa? 45. Tidak aneh. Tapi kalau juga. misalnya kita melihat konteks, misalnya tahun 2023, Enggak, aturan yang terakhir aja undang-undang itu, Pak. ini kan ada konteks Ya. yuridis dan ada konteks sosiologis kan. Ya, tapi kan itu kan jelas tekstual kok di situ penarikan bahwa reguler itu lebih Karena banyak di situ daripada di khusus. pasal 9 itu mengatribusikan bahwa ketika terjadi Ya. kuota tambahan itu menjadi kewenangan penetapan. Ya yang tadi menetapkan kalau menteri, kata gitu. kewenangan, Nah, kenapa oleh karena kewenangan tadi harus sama gitu antara reguler sama khusus? Ya, dilihat Karena ke khusus belakang. duitnya banyak, lebih banyak berkepentingan. Nah, juga, saya Oh kira enggak tidak- lah, tidak kita udah juga. tahu lah kalau Tidak yang juga. haji khusus itu kan orang kaya semua. Ya, tapi kan Jadi itu udah betul. kerja punya Proses- biro proses jasa juga pembuktian siapa? hukum Di juga. DPR siapa? Jadi Kita dilihat tahu ke lah belakang. itu mah. Kang Asep. Ah, ya, Dilihat siapa tinggal yang sebentar. Benjamin. Maksimal yang pernah Ini ada balik itu. lagi ya, balik lagi ke alasan kenapa pembagian kuotanya segitu. Tapi itu kita sepakat, sepertinya sepakat bahwa ini tidak akan sepakat di sini. Makanya Pak Mustoli tadi mau melanjutkan dulu poinnya soal pasal 2 dan 3, konstruksi pasal. soal konstruksi yang dituduhkan Kerugian kepada negara. terkait dengan kerugian negara, ini saya kira merupakan hal baru yang baru diterapkan oleh KPK terkait isu haji. Di luar dasar dan unsur delik. Nah, misalnya Undang-undang begini, tipikor. karena selain undang-undang misalnya undang-undang BPK, undang-undang APBN, undang-undang PNBP, ya kan, itu kita clear itu.
Tapi ingat, di undang-undang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji itu ada undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Iya. Nah, ini yang kemudian nanti problematis ketika KPK ingin membuktikan bahwa apakah ini kerugian negara atau bukan. Kenapa seperti itu, Pak? Kalau kita rinci misalnya dari Undang-Undang 34 tahun 2014 junto pasal 9 dan pasal 13 PP nomor 5 tahun 2018, sistem keuangan haji itu dikelola secara menggunakan ekonomi syariah. Basisnya adalah akad wakalah. Apa itu akad wakalah? Akad wakalah itu adalah titipan. Jadi saya sebagai sohibul mal, sebagai pemilik dana, menitipkan uang. Uang itu, uang awal itu namanya uang setoran awal. Oke. Yang nanti ketika ditentukan oleh apa namanya DPR bersama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah waktu itu Kementerian Agama, sekarang Baik. Kementerian Haji, itu kemudian nanti dikembalikan lagi kepada jamaah haji. Intinya uang Ya, jemaah tapi bukan kan uang negara. Itu maksud Undang-Undang Anda ya? BPKH, saya sitir ini, Oke. Undang-Undang BPKH. Sebentar, biar Kenapa pemirsa orang haji paham. reguler yang Ya. tidak antri berangkat tahun itu bayarnya sama dengan haji yang lain? Bayarnya gimana? Ada orang yang meninggal dan Ya. lain sebagainya, terus kemudian banyak yang berangkat, terus diganti orang yang tidak antri berangkat daftar tahun itu juga, berangkat tahun itu juga, bayarnya kok sama dengan haji yang lain? Harusnya kan 93 juta keseluruhan. Ya. Terus BPKH mensubsidi sehingga orang 50 juta. Ini kan yang antri 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Lah ada 1-2 orang, banyak sih sebenarnya, yang 0 tahun berangkat haji reguler, bayarnya juga cuma 50. BPKH kecolongan juga, harusnya dia bayar 93, tidak dapat hak subsidi. Ada nggak? Kalau jawab nggak ada, saya Loh, akan saya kira bunuh. kalau itu kasuistis sifatnya. Loh, iya, kan Kalau itu sifatnya kasuistis. Nah, Loh, apalagi ngomong kasuistis kemudian. itu karena kasuistis. prakteknya begitu. Lihat sekarang dari 10.000 itu berapa orang yang kemudian mengalami hal serupa seperti itu? Sekarang saya tanda-tanda? balik, itu harusnya Loh, untuk enggak. antrian, haji Enggak, plus antrian. Loh, sampean kan mengatakan bahwa itu ada yang bayarnya cuma 50 juta. Ada berapa orang yang misalnya mengalami hal seperti itu? Loh, ya justru itu salahnya Loh, BPKH. justru kok salah BPKH? Jangan lempar ke BPKH. Loh, enggak dong, memang BPKH salah. Loh enggak, BPKH itu Mas Boy, BPKH itu Anda tahu, BPKH itu hanya sebagai juru bayar, makanya disebut Berarti yang salah Kemenak dong. Bukan, tidak salah, Loh, enggak salah dia. Ini ada beberapa Konstruksi. orang yang Berarti- harusnya bayar 93 enggak berhak Berarti subsidi. Mas Boy tidak memahami antara keterkaitan undang-undang terkait dengan undang-undang keuangan haji dengan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Beda. Jadi beginilah, kalau misalnya Iya, gimana? gini, Ini biasanya Makanya nanti BPKH tambah masukan jadinya kan. Gitu. makanya BPKH itu sering di roasting oleh lembaga-lembaga lain sebagai lembaga yang juru bayar saja. Kenapa? Karena di konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu mengunci BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu hanya yang terlibat secara aktif itu cuma 2 pihak. Yang pertama itu adalah Kementerian Agama waktu itu ya. Iya. Yang kedua adalah DPR. Nah, dia cuma dilibatkan untuk bayarin saja. Begitu DPR dan kemudian Kementerian Agama mengesahkan dan ada kepresnya, kepres BPIH yang ditekan oleh Presiden, maka dia bayar. Tapi sebelum dibayar harus ada pengantar dari Kementerian Agama bahwa ini bayarnya sekian. Contoh, hari ini misalnya terjadi di Kementerian Haji yang baru ini, itu terjadi. Tapi ini di haji khusus. Apa yang terjadi? Haji khusus sudah banyak yang lunas, tetapi kemudian belum dicairkan oleh BPKH. Kenapa? Karena BPKH merasa belum mendapatkan surat dari mana? Dari Kementerian Haji. Kementerian Haji kemudian beralibi bahwa karena belum melengkapi persyaratan-persyaratan. Sedangkan apa namanya? Jamaah-jamaah haji merasa oleh travel itu sudah melengkapi semua. Ya. Nah, itu Udah, kira-kira saya- begitu. Jadi catatan nanti berarti yang salah Kementerian Agama, orang yang 0 tahun bayar hanya 50 Bukan. padahal Makanya pertanyaan saya, ada berapa peristiwa yang kemudian dialami oleh apa namanya? Oleh jamaah-jamaah haji yang seperti itu. Karena tahun 2014 Bang Mas Boy, sorry 2025 kemarin itu, Singkat saja, Pak kami Mustafi, juga karena ini sebenarnya menemukan kita berbicara ternyata hal yang bahkan berbeda lagi nih. mereka yang sudah Nah. nyampe di Arab Saudi dipulangkan karena Iya, visanya dibatalkan. betul. Tapi saya hanya bisa menyatakan baru satu peristiwa ini yang kita temukan. Gitu. Dan 2025 yang tidak ada Baik. kuota tambahan juga Baik. ada 0 jamaah yang berangkat dari haji khusus. Nah, Karena berarti secara regulasi apakah ini sistemik? ada. Pertanyaan gini Mas Boy. Ya. Pertanyaan begini Mas Boy. Apakah yang tadi Mas Boy sampaikan itu sistemik atau ada oknum? Karena kenapa? Yang lapor ke saya misalnya di 2025, 2024 bahwa mereka ditawari tadi misalnya cuma 50 juta atau top up sekian, tapi andilan ada. Tapi bagi saya ini tidak bisa kemudian digeneralisir sebagai sistemik, sebagai kebijakan. sebagai policy. Baik, oke. Bapak Ibu Itu sekalian, kita harus break terlebih dahulu ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan fokus membahas soal konstruksi
hukum pasal yang diterapkan KPK dalam kasus ini, yaitu pasal 2 dan 3. Kenapa ini penting? Karena pasal yang digunakan, kita yang awam mungkin akan lebih paham kalau ini pasal penyuapan. Ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Tapi ternyata yang diberlakukan adalah pasal bagaimana seorang pejabat melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan ada kerugian negara atau perekonomian negara. Mungkin kita yang awam berpikir, bukankah ini uang jamaah atau hak jamaah reguler yang dirugikan, tapi kenapa menjadi kerugian negara? Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetap di Kontroversi. Pemirsa, KPK menjerat Gus Yakut dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan juga pasal 3 yang intinya adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain, kemudian merugikan keuangan atau perekonomian negara. BPK masih menghitung nilai kerugian negara dalam kasus ini. Jelaskan kepada kami, Kang Asep, kenapa ada kerugian negara di sini? Bukankah yang sebetulnya dirugikan adalah jamaah? Ya, saya kira kan di undang-undang itu udah jelas tentang tadi pembagian. Cuma kan masalahnya tadi angka tadi kan. Nah, kalau pembagian angka tadi pasti negara harus gimana gitu kan? Dapat atau tidak dapat. Pasal 2 dan pasal 3 itu ya, orang merugikan ya, negara itu baik orang atau orang lain ya, atau juga korporasi gitu kan. Nah, yang diuntungkan kan mereka. Nah, kita lihat dalam prakteknya ya, ternyata ada orang-orang tertentu ya, atau perusahaan-perusahaan tertentu yang menikmati tadi pengalihan kuota yang saya tanyakan di awal. Kenapa 50-50, kenapa nggak 7-30? Berarti ada yang diuntungkan kan? Nah, negara rugi ya. Nah, sebenarnya saya di awal pengen mengatakan suap gitu kan, tapi kalau suap agak susah kalau suap gitu kan, karena nggak mungkin itu lolos kalau nggak itu gitu kan. Tapi yang jelas pasal 2 dan pasal 3 itu ya ada yang diperkaya ya dengan kejadian itu, pembagian tadi, pengalihan kuota yang saya tanyakan tadi selalu 50-50 tadi, ada yang memperkaya orang lain gitu kan. Ya. Ada yang diperkaya berarti harus ada penelusuran aliran dananya Ya, kemana? harus telusurin kemana gitu kan. Makanya kan kalau kita lihat risalah yang apa di DPR ya, angket itu rinciannya ada, Lin. Percaya semua enak kan, nggak akan habis nih ini kuota saya ngomong semester ini nggak akan habis gitu kan. Tebel segitu tadi yang bertebel-tebel itu ada rinciannya. Rincian apa maksudnya? Angket itu, waktu angket di DPR itu ya harus diuji lagi nanti di DPR kan, bisa disangkal oleh Mbak Melisa sebagai kuasanya gitu kan. Tapi yang jelas kenapa KPK menggunakan pasal 2 dan pasal 3, saya lihat justru rincian yang akan diangket di DPR jelas ada yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang jelas korporasi itu yang paling gampang lah ya. Yaitu yang itu perusahaan-perusahaan biro jasa itu kan pasti pada main-main itu. Kerjasama sama oknum-oknum yang sejauh ini 100 miliar Kang Asep yang dikembalikan kecil dari biro travel. Ya makanya jangan ngapain ini urusan ibadah jadi urusan haram jadah. Kok biro apa tuh ngurusin orang supaya gelar sajadah, gelar ibadah. Nah, kenapa ngapain urusan haram ngasih dikembalikan 100? Berarti sejak awal dia mau main-main gitu kan. Udah dapet kan? Oke. Negara dirugikan kan? Pertanyaannya Kang Asep, kalau biro travel mengembalikan uang kepada KPK, Udah poltain, pidana terjadi mengembalikan uang. Makanya sebenarnya tidak hanya berhenti tersangka di mantan agama, harus ada orang-orang lain. Nggak mungkin itu sendiri. Sholat tidak hanya berjamaah, ternyata korupsi berjamaah. Berjamaah urusan ibadah. Tadi yang paling gampang, biro jasa itu, ya, biro travel. Kenapa dapat 50? Pasti ada kedip-kedipan toh. Saya berani menyatakan, silahkan kalau nggak percaya. Ya, Bapak Mimin ya. Antara siapa dengan siapa dulu? Oh, siapa dapat kita lanjut nama. Siapa dengan siapa? Iya kan? Makanya gol 50 sama 50 kan. Nah, pasti kan orang yang golkan 50 dari biro jasa dan travel itu kan pasti ada kaitannya kan dengan nyuruh-nyuruh tadi ya. Entah siapapun namanya. Ya sekarang sederhana berpikirnya. Ya kalau dia nggak berbuat baik, ngapain dikembalikan duit? Kan ibadah itu duit jemaah. Jangan ditipu. Ya karena takut juga dia. Justru karena dia berbuat, kalau bersih kenapa di sini kita juga ada kenapa harus berharam jadah gitu kan? Justru di situ pertanyaannya. Justru di situ Kalau jual beli kenapa ada di travel? Kenapa kemudian yang namanya haji khusus Kang Asep? Ini haji khusus dengan haji reguler itu beda. Ya, betul. Apalagi nanti ada haji furoda. Ya. Haji khusus itu adalah B2 customer. Ya. Apalagi sekarang kemudian yang namanya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi itu sudah murni dikelola oleh swasta, Ya. sudah B2B. Ya.
Karena dulu dikelola oleh Nggak, muassasah. kalau luar negeri Nanti nggak ada dulu. urusan, Nanti Saudi dulu. nggak ada urusan. Nanti Yang dulu. urusan di dalam itu kita urusan tahapan Kang Asep, reguler sama khusus. Tunggu dulu. Ya. Kalau Kang Asep mencermati urusan ibadah haji kan, Ya. apa yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi itu akan sangat berpengaruh kepada penyelenggaraan ibadah haji kita. Ya. Contoh, Ya. misalnya setiap tahun sebelum-sebelumnya ada anggaran di Kementerian Kesehatan yang kemudian menganggarkan untuk kesehatan, Ya. tim kesehatan di sana. Nah, apa yang terjadi tahun 2025 Kang Asep? Arab Saudi melarang misi haji Indonesia itu membuka klinik, tutup. Padahal anggarannya sudah ada. Apa itu Karena apa coba penyimpangan? itu? Itu karena apa? Lu karena wilayah haji itu bukan penyelenggara ibadah haji itu Kang Asep. Oke. Itu bukan kayak Jambore di Cibubur Ya. tapi di Armusna. Sama dengan tahun Maka apa? 2024. Tunggu Anda. Mbak Melisa. Maka apa? Yang harus dipatuhi dan yang mengatur itu adalah konstitusinya Arab Saudi, bukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Balik lagi fokus ke 100 miliar itu, Nah. kira dikembalikan ke Biro Travel, jadi Justru ini persoalan ini harus Persoalannya apa? di-challenge oleh misalnya Kembali Mbak ke Melisa. DPR. sebentar, selesaikan dulu. 27 Biar November. itu selesai dulu Mas Boyamin, baru Anda tanggapi. Dia dulu, yang dulu. Ayo. Justru ini yang perlu, DPR yang disebut. justru Saya ini yang mau perlu jelaskan. di-challenge oleh Tanggal Mbak Melisa dan tim lawyer nanti. Karena begini, dia kan B2 customer, ya kan, jualan nih. Kenapa kemudian diminta oleh KPK? Kita kan nggak tahu apa yang terjadi dalam ketika travel itu diperiksa tapi kemudian dikembalikan, dan dikembalikannya apakah sukarela atau karena ada something, Ya. kan gitu ya. Yang berikutnya kita koreksi misalnya. Ini yang kemudian narasi-narasi yang saya kira saya cinta dengan KPK, saya dukung pemberantasan korupsi apalagi di haji. Oke. Gitu ya. Sikat, Pak Mustoli? Tapi singkatnya adalah perhitungan 1 triliun kerugian itu dari mana? Dari mana? Nah, Oke. satu, karena apa? Setoran awal jamaah haji khusus itu kan minimal 4.000 US dollar. Baik. Oke, sampai situ Dan- Pak Mustoli. Dua hal ya, biar ditanggapi dengan fokus. Mas Boyamin kalau mau bertanggapi yang dua hal ini. 100 miliar dikembalikan ke KPK, kemudian perhitungan 1 triliun Malah itu dari kurang mana? banyak. Aha. Kalau 100 miliar kan Tapi sederhana. faktanya yang disampaikan Travel KPK haji 100 itu miliar. setor antara 5.000 sampai 7.000 untuk berangkat tahun itu. Kali Di luar yang 4.000 tadi loh. Ya, gitu loh. Di luar yang segala macam itu. Tambahan, ini pungli saya ngatakan berkali-kali. Itu dikirim ke rekening, sebuah rekening belum di sana. Konon katanya sampai 400 miliar. Tapi faktanya pengembalian kan diambil dari travel, Enggak, bukan dari kita lihat rekening-rekening rekening itu. Itu jangan menggunakan kata konon itu Itu dongeng. asumsi, Ya, itu udah. hayalan. Saya kembali ke Itu dong, itu akan lebih banyak yang bisa disita. Karena saya sudah kemarin, misalnya ada oknum istri pejabat di rekeningnya 32 juta bersamaan dengan penyelenggara 32 miliar. Ya, Nanti kita bahas itu, tapi kita jeda dulu ya. Data dari mana Sesaat lagi itu? pemirsa. Saya mau tanya itu. Baik pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan bahas soal dugaan aliran dana dari kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Yang terbaru adalah Mas Boyamin katanya mau memberikan bukti ya. Sudah ke KPK memberikan bukti terbaru, ada 32 miliar rekening gendut yang dimiliki oleh istri seorang pejabat Kemenak. Mas Sebagai Mustoli, warga negara, Mbak Sylvia, ya, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Mas Boy. Aha. 32 miliar itu datanya dari mana? Yang pertama, Oke. ingat kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Apalagi dia sampai bisa mengakses rekening. Oke, itu yang satu. bisa mengakses rekening itu penegak hukum dan PPATK. Nggak apa-apa kalau saya diperkarakan Bukan gara-gara soal mencuri itu, data, nggak apa-apa. bukan soal itu. Supaya masyarakat itu jangan cuma nggak dikasih apa-apa. dikasih dongeng oleh laporan-laporan yang ternyata tidak jelas. Oke, Gimana? Anda mempertanyakan Nggak asal apa-apa. usul Silakan. data Masuk 32 dongeng. miliar Kemudian dari mana? narasi-narasi Gini, parsial nggak biar utuh Bapak seperti Nasir itu menggiring kita sebutin. Ada yang inisial ada yang orang sama kemudian- minimal nomor rekening Pak Bukan. Bunyamin sama Ada bank orang swasta atau juga bank yang pemerintah. kemudian mengklarifikasi ke saya bahwa Boyamin ini salah baca, ternyata itu 0. Nah, maka tapi pertanyaan saya sebagai warga negara, Pak, dan yang kemudian ini kan era digital dan sudah ada undang-undang data pribadi. Bagaimana cara dia mengakses? Karena yang bisa mengakses data-data seperti itu hanya penegak hukum, PPATK, polisi, kejaksaan, KPK. Baik.
Ya kan? Oke, Anda masih Dan punya mana waktu. dia? Pernyataannya Apakah apa? dapat bocoran? Itu Siapa yang pertanyaan. membocorkan? Itu pertanyaan. Kan begitu. Sebagai closing statement dari Anda. Sebagai closing statement, Rapat angket itu. kami sebagai Komnas Haji sangat mendukung pemberantasan korupsi tanpa ampun di Baik. sektor haji. Dengan catatan bahwa pemberantasan korupsi, law enforcement itu tidak melanggar hukum. Ya, dan kemudian Sekarang ada indikasi apa-apa yang melanggar hukum. kemudian disampaikan oleh penegak hukum juga harus didasari oleh dasar-dasar hukum yang kuat. Fakta-faktanya tidak kemudian menggunakan asumsi-asumsi yang hanya kemudian menciptakan opini. Kira-kira begitu. Karena kalau seperti itu Mbak Zulfia, kalau penegakan hukum hanya menggunakan opini-opini, asumsi-asumsi, maka yang terjadi nanti justru akan merugikan kredibilitas lembaga hukum tersebut. Mau KPK, mau kejaksaan, kita dukung semua. Jadi dalam kasus ini KPK banyak asumsinya atau Saya gimana? kira tadi dengan misalnya bukan tapi semua yang disampaikan oleh KPK beberapa misalnya kerugian negara kan dia mengakui sendiri bahwa Masih kerugian dihitung. KPK masih dihitung. Iya. Oke. Kemudian angka perhitungan kemudian 1 triliun itu dari mana? Kenapa? Karena jamaah haji khusus itu di daftarnya 4.000 US dollar. Kemudian pelunasan minimal 4.000 US dollar. Sisanya nanti urusan dengan travel. Oke. Nah, bagaimana kemudian angka kemudian 18.600 dikali 8.000 dolar, kemudian muncul angka sekian triliun begitu ya. Kemudian ada katanya penyimpangan 1 triliun dari mana? Nggak ketemu secara logika hitung-hitungan matematika dasar pun nggak jangan-jangan pakai hitungannya pakai apa nih? Karena BPK belum hitung. Oke. Apakah ngitungnya pakai ChatGPT misalnya? Atau misalnya konten-konten yang sekarang beredar. Oke, dua hal ya yang kita sebagai disampaikan oleh kemudian Pak Mustoli. warga negara tetap harus kritis kepada memfilter apa-apa yang disampaikan oleh KPK, apalagi yang disampaikan oleh Mas Boy sebagai warga negara. Nah, Intinya sama-sama mempertanyakan angka. Mbak Melisa dulu baru kita ke kubu ini. Silakan Mbak Iya. Melisa. Dalam pengambilan kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan, ada kebijakan berdasarkan undang-undang, ada perhitungan teknis. Nah, kemudian ketika kuota tambahan ini dimintakan oleh Presiden menyerahkan itu di bulan Oktober. Nah, kemudian baru muncul di dalam sistem e-Hajj itu di Januari, 8 Januari. Setelah itu baru muncullah KMA dan lain sebagainya. Bahwa pertimbangan teknis itu dilihat dari penyelenggaraan haji sebelum tahun 2024. Kiai Haji Nasaruddin, Menteri Agama tahun 2025 menyatakan kami tidak meminta kuota tambahan karena anggaplah dapat 20.000, mau diletak di mana jamaah itu. Saya rasa perspektif itu sama dengan Gus Yakut karena memang kapasitas di Mina itu tidak pernah bertambah. Nah, ketika beliau memiliki kebijakan atribusi oleh undang-undang, jurisprudensi Presiden tidak pernah memberangkatkan jamaah sebesar ini. Maka ketika beliau tetap dengan 928 lah anggap tadi lalu terjadi insiden, tentu beliau akan dipertanyakan dan mempersalahkan lagi seperti hari ini. Kenapa beliau memiliki kebijakan untuk memperhitungkan, karena azas hukum tertinggi itu adalah keselamatan jamaah, keselamatan rakyat. Beliau dihadapkan dalam situasi yang sempit, kuota yang banyak, dan memutuskan akhirnya dalam sebuah keputusan yang moderat. Upaya memberangkatkan jamaah dengan kuota tambahan dalam upaya mengurangi jamaah, antrian jamaah itu dilaksanakan, tapi tidak mengabaikan keselamatan jamaah. Oke, gitu. Baik. Mas Boyamin, Ya. Dua tadi dari Pak Mustoli itu sepertinya spesifik ke Anda itu. Pertama ya, yang soal data 32 miliar. Enggak, sebelum ke sana, saya harus mengingatkan kembali, DPR dalam rapat kerjanya Komisi 8 tanggal 27 November itu, dengan tegas isinya adalah kembali ke undang-undang. Gitu loh, undang-undangnya sudah jelas, 92%, 8%, itu loh. Dicek, dibuka itu, Ini justru ada itulah juga. kemudian Kita pegang yang balik dia. 92% nggak ada. Nggak Iya, ada. kembali ke undang-undang. Nggak ada 92% nggak ada. Makanya Tidak kemudian- Ini saya ini Tidak pegang. ada. Saya ini Iya, pegang. Ya. hasil rampaknya. Jadi di sini- Makanya kemudian apa? DPR membentuk Tidak pansus ada angket, 92%. gitu loh, dan Tidak menyatakan ada. bahwa Tidak ada. pembagian 50-50 itu adalah Dan salah. Di hasil di pansus dalam- begitu kok. keliru. Gitu loh, maka Angket kemudian dasar pansus. itulah. Maka dalam kemudian keputusan dalam bahasa hukum dan bahasa kesimpulan. akuntan itu bisa mengatakan yang pemberian di atas 8% itu bisa angket total pansus itu loss. produk Gitu loh. politik bukan produk hukum. Loh, Waktu ada makanya sidang tapi gimana? katanya juga salah undang-undang. Nah, di- Mau jawab yang soal 32 miliar atau tidak? Waktunya habis. Undang-undang kan juga produk politik, gitu loh. Itu satu. Ini tulisannya asumsi. Jadi apa yang disampaikan di dalam 92% nggak ada. Yang ada itu 8%. Yang ada itu 8%, Pak. Pansus angket gimana? Yang mengatakan apa? Yang Iya. yang Di dalam ada itu Bapak Ibu sekalian, 8%. Pansus angket asumsi. menyatakan pembagian 50% nggak bener kan?
Waktunya itu sudah kan habis ini. politik. Sudah Sejelek-jelek begini, Mbak, politik. ya. Mas Boyamin, mohon maaf, waktunya Sejelek-jelek sudah ini, habis. saya pernah jadi DPRD tahun 97. Oke. Bagaimana Tidak bisa. Nggak bisa, karena kita kalau kembali ke undang-undang. Anda jadi DPR itu sudah tidak relevan. Sudah cukup. Mohon maaf, Mas Boyamin, waktunya sudah habis. Kak Asep, mohon maaf, waktunya sudah habis. Pak Mustoli dan juga Mbak Melisa. Nanti bertarung di proses hukum selanjutnya ya. Baik pemirsa, dugaan korupsi kuota haji adalah catatan kelam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Hukum harus ditegakkan agar penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak ternoda lagi. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Download Metro TV Extend sekarang.